Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-14, yaitu syurbul khamr fa illam yaskuru minhu. Minum khamr walaupun tidak sampai mabuk. Sebelum kita masuk pada apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, perlu kiranya kita juga untuk mengingat setiap kali pembahasan kitab Al-Kabair terkait dosa-dosa besar, maka kita akan senantiasa teringat dengan apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an ketika beliau berkata di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata ayyudrikani. Dahulu manusia, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, sedangkan aku justru bertanya tentang keburukan. Yang keburukan itu aku takut nanti akan menimpa diriku. Sehingga ketika kita belajar atau kita sedang memahami tentang apa yang namanya dosa-dosa besar, bukan berarti kita ingin terjatuh kepadanya, tapi justru kita ingin terjauhkan dari yang namanya dosa-dosa tersebut. Karena kalau kita tidak mengenal yang namanya dosa-dosa besar, justru kita akan terjatuh kepadanya. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarr la lisyarr walakin litauqih wa man lam ya'rif al khair minasyarr yaqa'u fih. Aku mengenal keburukan bukan untuk keburukan itu, akan tetapi aku untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, suatu saat dia akan terjerumus pada keburukan tersebut. Maka ketika kita belajar tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam terkait tentang dosa-dosa besar, maka tujuan kita adalah untuk mengetahui kebaikan itu agar kita mengikutinya dan mengetahui keburukan agar kita menjauhinya. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah memulai pembahasan ini dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi. Katakanlah, dalam keduanya, yaitu di dalam khamr dan judi itu terdapat dosa besar. Kemudian di dalil yang kedua, Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-90.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut. Dua dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di surah Al-Baqarah 219, Al-Maidah 90 ini adalah salah satu atau beberapa dalil tentang tahapan pengharaman khamr oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjak tentang bagaimana Allah mengharamkan khamr dengan tahapannya, maka perlu kiranya kita mengetahui apa sih yang dimaksud khamr itu. Khamr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim nomor 2003 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ini kaidah yang dipakai oleh para alim ulama terkait dengan masalah apa itu khamr. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr haram. Jadi apapun namanya, apapun bentuknya, maka kalau dia sifatnya memabukkan, maka namanya khamr. Dan setiap khamr haram. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dahulu di Madinah itu tidak ada satu pun khamr yang terbuat dari anggur. Ya. Karena makna khamr secara bahasa ada yang hanya memaknai khamr itu hanya perasan anggur. Kalau bukan perasan anggur, perasan kurma atau yang lainnya, maka bukan disebut khamr. Padahal dahulu ketika di tahun diharamkannya khamr di Madinah itu tidak ada satu pun khamr yang terbuat dari anggur. Karena saat itu tidak ada pohon anggur. Apa yang mereka buat untuk khamr? Yaitu mereka membuat khamr dari kurma. Jadi fermentasi kurma. Tapi itu pun ketika Allah mengharamkan khamr di tahun ketiga Hijriah. Ingat, khamr itu diharamkan di tahun ketiga Hijriah. Ya. Maka mereka para sahabat itu menuangkan semua apa yang mereka sebut khamr di jalanan kota Madinah. Sehingga difahami khamr itu tidak hanya yang namanya perasan anggur. Apapun bentuknya, dari manapun asalnya, kalau sifatnya dia memabukkan, maka namanya khamr. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang akhir pengharaman khamr, finalnya khamr, maka para sahabat tidak berpikir, loh, yang saya punya kan perasan dari kurma bukan dari anggur, berarti saya tahan dong khamr saya karena bukan dari anggur, bukan. Tapi pemahaman para sahabat yaitu khamr itu setiap yang memabukkan, maka yang setiap memabukkan khamr itu haram. Definisi pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa itu khamr? Wal khamru ma khamarul aql. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Khamr itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, segala sesuatu yang menutupi akal. Sehingga ilatnya, sebab dari pengharaman khamr itu karena dia menutupi akalnya manusia yang sehat. Ya. Sehingga kemudian ulama-ulama kontemporer memasukkan yang namanya zat-zat psikotropika itu di dalam definisi khamr tersebut. Karena tidak hanya khamr itu berupa cairan, bisa berupa padat, bisa berupa gas. Maka masuk di sana namanya ganja, heroin, morfin, ekstasi dan yang lain-lainnya itu masuk di dalam khamr walaupun bentuknya padat. Ya, karena fungsinya apa? Dia menghilangkan akal. Ilatnya dia menghilangkan akal walaupun tidak cair sebagaimana ketika turunnya ayat Al-Quran terkait dengan khamr. Karena di zaman Nabi SAW dan setelahnya tidak ada namanya ekstasi dan yang lainnya, maka kemudian turunannya dari sebab ilatnya menghilangkan akal, maka masuk di dalamnya zat-zat psikotropika. Ya. Nah, kemudian faedah berikutnya, yaitu banyak sedikitnya khamr itu tidak ada bedanya. Bukan berarti kalau kemudian sedikit, oh enggak apa-apa, setengah seloki saja, wong saya enggak mabuk kok.
Maka di sini Imam Az-Zahabi membuat bab di bab ke-14 ini, minum khamr walaupun tidak mabuk. Karena nanti kalau difahami minum khamr sampai mabuk saja, berarti kalau saya nggak mabuk nggak apa-apa. Maka ini keliru pemahamannya. Ya. Kata Nabi SAW di Ibnu Majah nomor 3392, di An-Nasa'i nomor 5607 dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, kullu muskirin haramun wa ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun. Setiap yang memabukkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Ya, setiap yang memabukkan maka hukumnya haram. Dan apa-apa yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun juga haram. Ya. Bagaimana kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang banyaknya haram, sedikitnya pun juga haram, maka timbangannya adalah orang yang tidak pernah minum khamr. Kalau orang yang sering minum khamr, maka yang sedikit tidak akan memabukkan dirinya, karena dia sudah terkontaminasi dan sudah hilang respeknya terhadap yang namanya khamr, sehingga satu sloki, dua sloki, mungkin satu botol pun mungkin dia baru mabuk. Maka parameternya apa? Yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun juga mabuk, diberikan pada orang yang tidak pernah minum khamr. Maka pasti dia akan mabuk. Maka di sanalah kemudian yang banyaknya memabukkan, yang sedikitnya pun juga haram. Maka jangan dikatakan, wah saya cuma sedikit kok minumnya, cuma nggak sampai mabuk saja, cuma sedikit ngicipi saja. Tetap diharamkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilatnya adalah memabukkan, maka apakah makanan itu memabukkan atau tidak, minuman itu memabukkan atau tidak, maka bukan karena unsur yang terkandung di dalamnya. Paham maksudnya ya? Bukan karena unsur yang terkandung di dalamnya. Karena tidak setiap unsur yang di dalamnya itu yang terindikasi memabukkan itu kemudian barangnya jadi mabuk, jadi haram. Contoh apa? Alkohol. Karena tidak semua makanan minuman yang mengandung alkohol itu disebut khamr. Contoh apa? Tape. Zat padatnya tape itu bukan khamr, karena dia tidak memabukkan. Yang memabukkan apa? Yang dikhawatirkan oleh para alim ulama apa? Cairannya. Ya, yang cairnya itu, maka sebagian ulama untuk berhati-hatinya, maka yang cair tidak diminum, yang padatannya saja yang diminum, yang dimakan. Karena kalau kita memakai kandungan parameter setiap yang ada alkoholnya itu khamr, maka jadi repot kita. Karena tidak hampir semua makanan, minuman atau buah-buahan itu mengandung alkohol dengan kadar yang berbeda-beda. Nasi itu ada kandungan alkoholnya. Beras itu ada kandungan alkoholnya. Buah, apel, durian itu mengandung alkohol. Apakah kemudian diharamkan? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Termasuk minuman yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu yang warnanya ya bukan putih ya. Apa itu? Legend ya. Mobil Legend ini. Bahasa Inggrisnya Legend. Itu tidak memabukkan ya Mas. Jadi tidak difahami bahwasanya setiap yang memabukkan itu dia mengandung alkohol. Oh, berarti setiap yang alkohol itu berarti memabukkan, berarti haram. Tidak. Ya, ini perlu kita pahami ya. Kentang itu juga mengandung alkohol loh ya. Kentang yang kita makan itu kadar alkoholnya itu ada, walaupun kadarnya sedikit. Nah, jadi harap dibedakan antara yang memabukkan, menghilangkan akal, dengan orang sakit mabuk karena kebanyakan makan. Harus dibedakan itu. Kebanyakan makan apa misalnya? Durian. Mabuk. Kebanyakan kok dia. Coba dia makan cuma satu biji saja atau satu sebelah sini, ya enggak apa-apa ya, biasa saja ya, malah mungkin numani nambah lagi dia. Nah, jadi ini perlu kita pahami, tidak setiap yang mengandung alkohol itu memabukkan dan bukan khamr gitu ya. Maka ilatnya adalah dia mabukkan orang apa enggak ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak sekaligus menurunkan ayat langsung khamr haram, tidak, tapi bertahap ya. Tahap pertama, Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat
itu awalnya diperbolehkan khamr itu? Di mana kita dapatkan? Ketika ayat itu turun di Mekah, di surah An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nahil wal a'nab tattahiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. An-Nahl 67. Dan dari buah kurma, anggur, kalian buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Nah, ini perhatikan jemaah. Jadi awalnya yang namanya khamr itu tidak masalah. Nanti kita bawakan hikmahnya. Jadi anggur, kurma itu dibuat minuman yang memabukkan kata Allah, dan rezeki yang baik bagi kalian. Ya dijual. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ini awal ayat yang terkait dengan khamr. Di situ tidak ada pelarangan sama sekali, masih boleh. Kemudian Allah turunkan dalil yang kedua, yang isinya tentang perintah untuk menjauhi khamr. Karena apa? Mudaratnya lebih besar dibanding dengan maslahatnya. Perhatikan firman Allah tadi yang kita baca di awal ayat 219 dari Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi. Qul, katakan pada keduanya, khamr dan judi itu ada dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya itu lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Manusia saat itu mulai difahamkan sama Allah Subhanahu wa taala, di balik manfaat khamr itu ada dosa besar di baliknya. Ada mudarat, yang mudaratnya itu kalau dibanding dengan manfaatnya lebih besar mudaratnya. Apa manfaatnya khamr? Apa manfaatnya judi? Ada aja Mas. Kalau kita sedang suntuk, sedang dingin, ya, untuk menghangatkan tubuh, minum khamr, manfaat. Ya, sedang kalut pikiran, sedang galau, galaunya tingkat dewa, minum khamr, hilang itu galaunya. Betul, tapi mudaratnya lebih besar. Orang sedang tidak punya uang, main judi, dapat manfaat. Bisa bayar utang, bisa bayar cicilan sana sini, nek menang. Tapi sering kalah. Biasanya menang itu cuma pertama tok. Ya, pertama menang, kedua supaya dia tertarik untuk main terus, selebihnya bablas barang-barangnya di rumah. Mudaratnya lebih besar, tapi manfaatnya ada loh ya, manfaatnya ada. Nah, ini disebutkan oleh Allah supaya manusia berpikir, mudaratnya, dosanya lebih besar. Allah turunkan tahap ketiga di surah An-Nisa ayat 43 agar mereka semakin menjauhi khamr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti betul apa yang kalian ucapkan. Nah, saat itu jamaah sekalian, minum khamr mulai diperjarang jaraknya. Intervalnya semakin jauh. Karena kalau mau sholat, enggak boleh, nanti mabuk saya. Berarti jaraknya minum mulai jauh. Mau maghrib sampai isya, jangan minumlah antara maghrib isya, jangan-jangan nanti isya mabuk, enggak minum. Mungkin minumnya habis selepas isya, karena waktu subuh masih jauh. Antara duhur asar mikir-mikir juga, mau sholat nanti, wah nanti ndang mabuk. Ya, karena ketika membaca imamnya, wala antum, wala ana, wala antum lagi, kapan lakum dinukumnya? Ya, wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum wala antum lagi, balik lagi ke depan lagi. Makmumnya kesuwen lakum dinukum gitu ya. Imamnya mabuk soalnya, jamin. Ini ada asar seperti itu. Imamnya mabuk kondisinya, sehingga enggak ngerti apa yang dibaca. Sehingga al-kafirun enggak kelar-kelar gitu loh. Nah, maka ini diperjarang, jarak minum khamr mulai diperjarang. Sehingga kemudian manusia mulai terbiasa. Baru kemudian final ayat yang melarang khamr tegas menyatakan sampai hari kiamat khamr haram. Al-Maidah 90, Al-Maidah 91.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu semua termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Dengan minum keras, khamr, judi, setan itu hendak bermaksud menimbulkan apa? Permusuhan, kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian mau berhenti? Ayat ini jamaah sekalian, sebelum ayat ini turun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkan ayat yang menjelaskan kepada kami dengan seterang-terangnya haramnya khamr. Umar itu berdoa terus jamaah sekalian, ya Allah, turunkan ayat. Sebelum Al-Maidah 90-91 ini turun, Umar sering berdoa pada Allah, ya Allah, turunkan ayat yang membuat kami jelas, semakin jelas terang khamr itu haram selama-lamanya. Allah turunkan 90-91 ini. Jadi Umar itu perkataannya banyak yang menepati dengan firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Imam As-Suyuti mengumpulkan hampir belasan ayat itu bertepatan dengan apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk diantaranya tentang khamr ini. Ya. Jadi final jemaah sekalian, ketika ayat ini turun, penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling di kota Madinah untuk menyampaikan kepada khalayak ramai, khamr haram, keliling. Karena tidak ada grup WhatsApp para sahabat saat itu, sehingga tidak ada informasi khamr haram. Nah, nggak usah keliling para sahabat, enggak. Karena nggak ada seperti itu, penyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeliling kota Madinah, dari pelosok-pelosok disampaikan. Saat itu di rumah sahabat Talha bin Ubaidillah berkumpul beberapa sahabat yang lain. Di antaranya ada Anas bin Malik radhiyallahu an yang saat itu bagian nuangkan khamr. Ya. Karena khamr saat itu belum haram loh ya. Belum haram. Dan perlu diingat jemaah sekalian, khamr itu adalah minuman suguhan, minuman kebanggaan. Semakin harganya mahal, prestisnya semakin tinggi. Semakin sulit bahan yang dicari untuk bahan bakunya, semakin mahal. Begitu seterusnya. Sehingga kemudian mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penyerunya tadi, kemudian serta-merta mereka tumpahkan semua isi minuman-minuman khamr di jalanan-jalanan kota Madinah. Sampai-sampai oleh para perawi dikatakan di jalanan kota Madinah ada aliran sungai dari khamr. Karena hampir semua penduduk kota Madinah, para sahabat, menuangkan semua isi gerabah simpanan khamr mereka tanpa pernah mereka minta penundaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu diharamkan, saat itu pula dibuang. Termasuk salah satu adab rukun dalam bertaubat adalah membuang, meninggalkan pernak-pernik yang terkait dengan dosa yang pernah dia lakukan. Itu rukun syarat untuk diterimanya taubat kita dengan sempurna. Kalau taubat nasuha kita ingin sempurna, maka pernak-perniknya yang terkait dengan dosa yang kita tinggalkan, yang kita hijrahi, tinggalkan, jangan disimpan. Ya, jangan kemudian botolnya dikoleksi di lemari jadi pajangan. Karena botol-botol minuman keras yang dari luar negeri itu mahal-mahal jemaah sekalian. Ya, mahal-mahal. Ya. Jangan pula kalau dahulu pernah kita dosa karena jadi bandarnya judi, ya jangan dikoleksi, dilaminating kartunya, kemudian dipigora. Dulu saya ini kalau ngelintrik pakai kartu ini pasti menang ini. Disimpan sama dia. Jangan, dibuang jemaahnya. Ini contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk taubatan nasuha, dibuang. Karena apa? Setan itu akan membisikkan ke telinga kita, ke hati kita, memasukkan subhat. Itu loh, dulu pernah kau nikmati. Ya, dulu yang namanya anggur merah itu, wah. Maka benar katanya seorang yang namanya katanya raja itu ya. Sekarang sudah tak lagi itu ya. Itu. Ya, kalau antum ketawa berarti sering dengar lagu ini berarti.
Dibuang jemaah sekalian, jangan disimpan. Satu saat kita akan nanti kena subhat. Itu loh, dulu kamu minum itu loh enak. Cobaan lagi dah sekarang. Ketika sedang galau, sedang jauh dari majelis ilmu, jauh dari nasihat-nasihat para alim ulama, kemudian hati kita lemah, minum jemaah sekalian. Maka di antara adab rukunnya taubatan nasuha, satu-satu poinnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tinggalkan pernak-perniknya dosa. Jangan digeluti, jangan disimpan, jangan kemudian dikoleksi, buang. Ya. Kalau kita benar-benar mau tobat loh ya. Kalau masih disimpan berarti tobatnya masih setengah-setengah. Karena masih eman soalnya. Nih. Dulu sering ngoleksi music. Disimpan kasetnya, CD-nya. Lu untuk apa? Dibuang ya Mas. Itu salah satu syarat taubat nasuha. Karena suatu saat kita akan terngiang-ngiang nanti soalnya. Kita dulu pernah mengoleksi kaset itu di zaman kaset dulu ya, enggak CD, enggak flash disk. Itu banyak ya Mas. Setiap kali artis idola kita muncul, pasti kita beli. Bahkan yang namanya tabloid, koran, majalah yang memuat idola kita beli walaupun kita nggak butuh isinya yang lain. Digunting, diklipping, dikumpulkan jadi satu. Ada kebanggaan gitu ya. Tobat ya dibuang. Karena nanti suatu saat kita akan terngiang-ngiang seperti itu. Setan masukkan kita subhan. Ini lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tobat dari khamr, buang. Dan tidak pernah mereka minta dispensasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya baru kulaan. Belum saya minum ya Rasulullah. Kan mereka beli khamr itu kadang diminum, kadang dijual. Ya. Enggak pernah minta, ada riwayat mereka minta dispensasi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tundalah besok lah larangan ini. Saya masih bahkan ada seorang sahabat minum ini mau ditenggorokan, dimuntahkan jemaah sekalian. Ketika baru mendengar perintah khamr haram baru dimuntahkan, belum masuk ke dalam kerongkongannya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat sami'na wa ta'na dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dua ayat yang terakhir ini 90-91 ada beberapa sisi mengapa haramnya khamr selama-lamanya. Yang pertama, khamr dalam ayat tersebut di 90-91 dikaitkan dengan penyembahan kepada berhala. Rentetan dari ayat tadi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ya. Allah mengaitkan minum khamr itu dengan rentetan dosa-dosa besar, yaitu diantaranya menyembah berhala. Ini menunjukkan khamr itu haram. Yang kedua, Allah sebut khamr itu dengan rijsun, kotor, berarti harus ditinggalkan. Yang ketiga, khamr termasuk perbuatan syaitan, sementara syaitan pasti datang membawa keburukan. Maka ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Yang keempat, fajtanibuhu, ada kalimat Allah di akhir ayat itu, agar kita diperintahkan menjauh, berarti haram khamr. Yang kelima, jika seseorang menjauhi khamr, berarti dia mendapatkan apa? Keberuntungan. Berarti kalau dia mendekati khamr, minum khamr, ya terjatuh kepada kerugian. Yang keenam, Allah sebutkan khamr itu menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan saling bunuh, itu bisa terjadi dengan perkara khamr. Dan di akhir ayat di 91 Allah tutup dengan fahal antum muntahun, berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. 7 alasan ini sudah cukup bagi kita di ayat 91 Al-Maidah itu untuk memungkasi tentang perkara khamr. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan khamr dengan cara bertahap? Tidak serta-merta turun Al-Maidah 90-91. Kenapa? Karena saat itu masyarakat Arab saat itu minum khamr itu layaknya kita minum teh, layaknya kita minum kopi, jagongan, nerima tamu, kemudian acara-acara apalah aja, semuanya itu isinya khamr, dan itu terbiasa bagi mereka. Ya, layaknya kita minum kopi, minum teh, minum air putih, itulah khamr bagi mereka, biasa. Sehingga kalau langsung di-cut, mereka akan tidak mau meninggalkan itu sama sekali. Ini faedah. Ya. Sehingga dalam berdakwah pun ada skala prioritas.
mana yang harus didahulukan. Ya, kita mulai dari yang paling penting dan berikutnya. Ini skala prioritas dalam berdakwah demikian, jemaah sekalian. Tetapi ketika kita mengetahui di tengah masyarakat kita mana yang perlu dibenahi, maka itulah yang perlu dibenahi dahulu dengan cara bertahap. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha perlu kita renungi tentang perkara faedah mengapa Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat tidak langsung menurunkan khamr haram. Berarti khamr haram itu di mana? Di periode mana? Madinah, bukan di periode Mekah. Ya. Karena di tahun ketiga Hijriah baru khamr itu haram. Perhatikan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari nomor 4993. Innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha zikrul jannati wan nar hatta idza saban nasu ilal islam nazalal halalu wal haramu. Sesungguhnya ayat-ayat yang pertama-tama kali turun, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, adalah surat-surat yang menceritakan tentang surga, tentang neraka, balasan bagi orang yang berbuat kebaikan, begitu seterusnya. Dimantapkan imannya. Setelah manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka kemudian barulah ayat-ayat tentang halal, haram turun. Apa kata beliau radhiyallahu anha? Walau nazala awwala syai'in la tasrabul khamru laqalu la nada'u al khamr abadan. Walau nazzala la taznu laqalu la nada'u az-zina abadan. Andai ayat-ayat awal itu turun tentang jangan minum khamr, pasti saat itu orang mengatakan saya tidak akan meninggalkan khamr abadan, selama-lamanya. Andai ayat-ayat yang turun tentang larangan zina, pasti mereka akan mengatakan saya tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Saya terus minum khamr, saya terus zina selama-lamanya. Bayangkan jemaah sekalian. Karena apa? Zina, khamr itu kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu. Biasa mereka dengan itu. Kalau langsung diputus dengan metode ayat pungkasan, maka mereka akan tidak kuat. Wong sudah terbiasa minum teh, kemudian kita dilarang minum teh gitu ya. Kelabakan kita. Biasa minum kopi, enggak boleh minum kopi, pusing kepalanya. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khamr itu bertahap. Supaya apa? Jiwa ini kuat. Jiwa ini terbiasa hingga kemudian mantap untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini sudah pungkas, tapi dalam praktek di masyarakat, tahapan dalam menyampaikan dakwah itu perlu. Ya, ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Dalam bermasyarakat, dalam berdakwah, tahapan itu perlu dilakukan. Bukan kita tahu memang khamr haram, iya tahu, kita paham itu. Tapi ketika kita praktek di tengah masyarakat, itu kan berbeda kondisinya. Tapi tetap acuannya apa? Khamr haram tinggalkan, begitu seterusnya. Dosa yang lain pun juga demikian. Ya tinggalkan. Terbiasa masih ashabul apa? Dukhon. Ya, ashabul dukhon. Ahli hisab, bukan ahli ru'yah. Ya disampaikan tentang haramnya ngudut. Loh kan makruh Ustaz. Ya, sampaikan makruh itu Allah benci. Makruh itu kan maknanya dibenci sama Allah. Ya, makruh itu dibenci loh ya. Jangan dikatakan makruh aja loh. Makruhnya di kalangan para ulama itu maksudnya haram sebenarnya. Tapi karena tidak menemukan nas khusus menyebutkan tentang itu haram, maka mereka membawanya pada makruh. Tapi makruhnya itu litahrim, ya, untuk mengharamkan. Maksudnya demikian. Maka kita bawa kepada seperti itu. Cuma disampaikan bertahap, begitu seterusnya. Ya, ini hikmah apa yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Lama nazzala tahrimul khamr masa as-sahabatu ba'dhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamr wa ju'ilat adalan lisyirk." Tatkala turun pengharaman khamr 91 Al-Maidah itu, sebagian sahabat berjalan pada sahabat yang lain
kemudian berkata khamr haram dan dijadikan sederajat dengan syirik. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Maidah 90 tadi. Allah menggandengkan khamr itu dengan mengundi nasib, kemudian menyembah berhala, berarti kan syirik. Dosanya itu dibandingkan atau setara dengan kesyirikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Umar mengatakan atau berpendapat bahwasanya minuman khamr itu adalah dosa yang paling besar. Dan minum khamr itu tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji, dan orang yang melakukannya dilaknat dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis ya mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu melaknat khamr dan turunannya serta apa yang terkait dengan khamr. Yang pertama, sebuah dalil dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul fawahish wa akbaru al-kabair man syaribaha waqa'a ala ummi wa khalatihi wa ammatihi. Khamr itu induknya semua kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa meminumnya, minum khamr ini ya, ia bisa berzina dengan ibunya, ia bisa berzina dengan saudari perempuannya, ia bisa berzina dengan saudari ayahnya atau bibinya. Dari khamr jamaah sekalian muncul dosa-dosa rentetan berikutnya. Dikisahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, diceritakan dalam An-Nasa'i nomor 5669 dengan sanad sahih. Utsman bin Affan bercerita, dahulu ada seorang abid ahli ibadah yang biasa pergi pulang ke masjid untuk ibadah. Kemudian ada orang-orang, seorang pelacur yang menginginkan si abid ini, ya, suka kepada si abid ini. Kemudian dia menyuruh pembantunya untuk mengundang si abid ini ke rumah si pelacur ini. Kemudian ketika sudah sampai rumah, maka semua pintu dikunci oleh sang pelacur, berharap dia akan ya bersenang-senang dengan seorang wanita, si abid ini. Di rumah itu ada bayi yang masih kecil dan secawan khamr. Kemudian wanita ini mengatakan, demi Allah, aku mengundangmu ini bukan untuk apa-apa, tapi karena aku suka sama kamu. Maka silakan kau pilih. Kalau engkau enggak suka bercinta dengan saya, maka minum khamr sajalah. Kalau enggak minum khamr, ya silakan engkau bunuh bayi ini. Karena sudah terdesak dalam kondisi terkunci di rumahnya si pelacur ini, pilihannya berzina, minum khamr, atau bunuh bayi. Dari tiga ini kita enaknya yang mana ya jemaah? Enggak enak semua ya. Nah, kalau disuruh milih mana dosa yang paling ringan, berzina, minum khamr sak cawan tok, sama bunuh bayi, milih yang mana? Sing jawab berzina tadi siapa? Mana dosa yang paling ringan menurut si abid, mana kira-kira? Berzina, wah zino ya, sama pelacur lagi. Nanti gimana kalau saya viral di kota ini? Abid zina sama pelacur, wah jangan ah. Bunuh bayi, wah si bayi dibunuh, kasihan. Dosa membunuh besar. Ah minum khamr aja lah, sak cawan tok ndak apa-apa. Diminumlah satu cawan ini. Ternyata dia mabuk. Setelah mabuk kemudian diajak berzina, mau, wong namanya akalnya terkurangi. Ketika berzina, bayinya rewel, nangis, dibunuh sekalian. 3 dosa dia lakukan sekaligus. Zina iya, minum khamr iya, bunuh bayi iya. Dengan sebab apa? Minum khamr. Ini Utsman bin Affan mengatakan. Lantas beliau radhiyallahu anhu mengatakan, fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtanimul iman wa idmanul al khamr illa la yushiku ay yukhrija ahaduhuma sahibah. Karena itu jauhi khamr, karena demi Allah sesungguhnya iman tidak akan menyatu dengan khamr dalam dada seorang muslim, melainkan dia harus satu keluar salah satunya.
Ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di sunannya. Perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya jamaah sekalian, khamr itu induknya semua kejahatan. Induknya semua perbuatan yang keji. Dan hadis Nabi melaknat dengan khamr itu banyak. Salah satunya sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 3380 dengan sanad sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lu'inatil khamru ala asrati aujih. Khamr itu dilaknat pada 10 perkara. Loh, bayangkan teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat khamr itu dari 10 sisi. Bukan hanya khamrnya toh, tapi yang terkait dengan khamrnya itu semua dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dilaknat apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bi ainiha, zatnya khamr itu dilaknat. Zatnya, minumannya itu dilaknat sama Allah. Wa asiriha, yang memerasnya, yang bikin, ya, pegawainya yang bikin khamr, kalau dahulu diperas, maka pemerasnya itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiriha, yang orang yang memeras untuk diminum sendiri. Kalau tadi meras karena untuk jadi pegawai, yang ketiga ini meras untuk dirinya sendiri. Dia bikin khamr, diminum-minum dewe, enggak dijual. Wa ba'iha, penjualnya khamr dilaknat. Nih, penjualnya, ya. Wa mubta'iha, pembelinya dilaknat. Wa hamiliha, yang bawakan dilaknat. Tolong bawakan saya, tolong belikan saya, bawa sini. Itu yang bawakan itu dilaknat. Drivernya bawakan, ya, dari pabriknya kulaan sama grosir di toko A, yang bawakan dilaknat sama Allah. Wal mahmulati ilaih, orang yang minta untuk dibawakan, sing pesen, ya, Pak tolong bawakan Pak 3 krat ke toko saya. Nah itu yang minta itu untuk dilaknat sama Allah. Wa akili samaniha, orang yang makan hasil penjualannya, ya, produsennya menghasilkan, dilaknat sama Allah. Wa syaribiha, peminumnya, ini sekarang yang minumnya. Wa saqiha, yang menuangkannya. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu laknat semua untuk khamr. Mulai dari produsennya yang produksi, pegawainya, kemudian salesnya, ya, agennya, sak grosire pisan, pengecernya, sak konsumennya kena laknat semua, sak hasil-hasilnya. Maka ada seorang ikhwah dahulu itu, alhamdulillah dulu dia hijrah dari pabriknya minuman keras. Padahal reward yang dia terima tiap tahun itu besar, ya, puluhan juta. Ada yang sepadan dengan itu, seorang di tingkat manajer itu resign dari perusahaan ngudut, pabrik besar, pabrikan besar. Dia alhamdulillah sekarang sudah buka toko usaha di Surabaya sana. Dia cerita sama saya, Ustadz, saya itu dapat dari perusahaan saya itu, ini perusahaan besar sama sekali, ya, perusahaan rokok besar. Itu tiap tahun itu bonus itu puluhan juta. Kalau sampai rame bisa digitnya 2, nolnya 2. Ya. Kemudian kalau saya pindah tugas di kota baru, maka selama 1 tahun saya dapat saya dapat hunian itu di hotel. Sebelum dapat rumah, itu 1 tahun hotel dibayar oleh perusahaan. Anak saya selama 1 tahun SPP-nya include semua kebutuhan dibayar perusahaan. Mau pilih sekolah mana saja. Belum mobil, jatah dia jadi manajer di itu mobilnya masya Allah. Alhamdulillah, ngaji tinggalkan. Sekarang dia cerita untuk cari untung 1 juta dari tokonya aja ngoyo, Ustaz. Dulu saya 10 juta itu merem itu depan saya 10 juta, merem tok zaman sekian, belum ngelilir ini ya.
Ya, sampai ngelil-ngelil ngorok-ngorok itu mungkin ratusan mungkin. Merem gitu itu 10 juta kan. Ya dia betul. Cerita panjang sama ya telepon. Saya sering ketemu kadang kalau pas ngisi di Surabaya. Masya Allah, luar biasa. Dengan perjuangan beliau, alhamdulillah sekarang merintis usaha toko seperti toko anu lah, market, toko market Pak, kayak yang toko-toko yang lagi head to head depan-depanan gitu ya, kayak gitulah modelnya. Dikasih nama beliaunya. Luar biasa aja Mas kan. Jadi perjuangan untuk bisa keluar dari hal-hal seperti itu tidak mudah. Awalnya harus merintis betul-betul dari nol. Kadang satu hari nggak ada pembeli pun satu masuk ke tokonya, satu hari nggak ada orang sama sekali. Sementara dia harus bayari pegawai, lu bayangkan. Dulu dengan ongkang-ongkang kaki aja bisa dapat sekian puluh juta. Ya, itulah perjuangan orang yang ingin hijrah dari apa-apa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahulu jamaah sekalian, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab saat itu kalau minum itu memang punya prestis, bangga. Apa yang dia minum menjadi kebanggaan dia. Sehingga kalau orang tidak minum ya dikecengin gitu. Direndahkan. Wah, orang apa kamu enggak minum? Enggak laki ini. Ya zaman sekarang kan seperti itu kadang. Kalau orang enggak ngudut enggak laki itu. Enggak minum enggak laki dia. Nah, itulah ya di masyarakat memang seperti itu. Nah, yang kelima, Imam Az-Zahabi membawakan dalil man syaribal khamr fajliduh fa in ada fajliduh fa in syaribaha fajliduh fa in syaribaha ar-rabi faqtuluh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan yang lainnya. Barang siapa minum khamar pertama maka cambuklah dia. Masih minum lagi yang kedua, ngulang lagi, cambuk lagi dia. Gak tobat, minum lagi ketiga, cambuk lagi. Keempat dia masih minum lagi, faqtuluh, bunuh dia. Tentu ulil amri ya Mas sekalian. Tapi sebagian ahli ilmu, hadis ini katanya dimansuh. Sudah tidak berlaku lagi hukum membunuhnya, tapi cambuknya masih berlaku. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau di masa beliau ketika ada orang yang mabuk, maka hukum hadnya itu dicambuk. Ya, hukum hadnya dicambuk. Di masa Umar bin Khattab itu dicambuk 40 kali mengikuti Nabi dan Abu Bakar. Kemudian di masanya Umar ditambahkan 40 kali, 40 jadi 80 kali cambukan. Di masanya Utsman kembali 40, di masanya Ali bin Abi Thalib saya lebih suka pakai yang 40 yang Nabi dahulu pernah mencambuk. Jadi hukum had peminum khamr, pemabuk itu dicambuk jamaah sekalian 40 kali sampai dia kapok. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada salah seorang putra beliau ketika ada di Basrah. Itu diketahui oleh Gubernur Basrah saat itu, salah satu putranya Umar itu kelihatan mabuk. Kemudian dicambuk. Nah, masalahnya nyambuknya itu di rumah dinasnya gubernur. Seharusnya hukuman cambuk itu di pelataran khalayak ramai dilihat orang banyak, supaya jera. Itu hukuman yang terjadi saat itu. Tapi karena gubernurnya sungkan sama Umar bin Khattab, karena ini putranya khalifahnya, nyambuknya di rumah dinas. Jadi nggak kelihatan. Tapi bukan di Duren 3 ya. Ya dicambuk di rumah dinasnya. Kemudian lapor sama Umar bin Khattab, dimarahi gubernurnya. Memangnya karena anakku kemudian engkau perlakukan dia berbeda dengan khalayak ramai? Ditarik pulang kemudian gubernurnya supaya nggak jadi gubernur lagi di sana. Kenapa? Berbuat tidak adil dengan rakyatnya. Loh, Umar bin Khattab jamaah sekalian menginginkan putranya kalau salah, ya salah saja sudah disalahkan. Tapi gubernurnya kan sungkan. Ini anaknya khalifah ya. Malu nanti Umar. Enggak, Umar enggak seperti itu. Ya, maka ditariklah pulang putranya, kemudian gubernurnya diganti. Selang berapa lama kemudian putranya ini meninggal dunia. Nah, ini kemudian jadi subhat. Berarti Umar dulu anaknya ini meninggal karena dicambuk, bukan, tapi meninggalnya karena sakit. Itu sudah disampaikan oleh para alim ulama di Syiar Alam Nubalanya Imam Az-Zahabi di kitabnya yang lain. Ini sekitar faedah ya. Nah, kemudian hadis Nabi SAW yang lain di riwayatnya Imam At-Tabrani, beliau SAW bersabda, al-khamru umul khaba'is. Khamr itu induknya segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamr maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Minum seteguk jamaah sekalian, itu salat 40 hari enggak diterima sama Allah.
Kemudian orang yang berputus asa gini, nah aku sak teguk gak diterima sholatku 40 hari, wis gak sholat pisan ngono. Iki tambah dosane double. Wong dia sholat saja nggak diterima yang 40 hari, malah dia nggak sholat, ya tambah dosa lagi dia. Ya. Ini sebagai peringatan gitu maksudnya ya. Fa in mata wahya fi batnihi mata mitatan jahiliyah. Jika dia mati sementara perutnya ini masih ada khamrnya, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya. Tapi jangan disamakan dengan yang katanya hadis. Kalau ada orang di perutnya masih ada kohwah, gelegeen, maka diselawati sama malaikat. Nah, ini ngelarisno pecinta kohwah ini namanya, ya. Nah, ini nggak ada hadisnya, nggak ada asal usulnya itu karangan orang-orang saja. Nah, yang berikutnya di hadis yang keenam, man taraka salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahud dunya wa ma 'alaiha fasuli baha wa man taraka salata arba'a marratin sukran kana haqqan 'ala Allahi an yaskiyahu min tibatil khabal. Kila ya Rasulullah wa ma tibatul khabal? Qala usaratu ahli jahannam. Barang siapa meninggalkan salat sekali karena mabuk. Jadi kalau pas mabuk kan orang enggak salat jemaah. Maka mengapa di awal-awal ayat itu tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk? Ya karena ada korelasinya gitu loh ya. Jadi barang siapa yang mabuk ya kemudian dia meninggalkan sholat, maka seakan-akan dia itu tidak memiliki dunia dan segala isinya. Bayangkan jemaah sekalian, dia meninggalkan sekali sholat karena dia mabuk, itu seolah-olah dunia yang dia peroleh itu hilang semua. Harta kita ya, kemudian keluarga kita itu sudah dianggap hilang. Dan barang siapa meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak bagi Allah untuk memberinya minum dari tina al-khabal. Apa tina al-khabal? Ditanya, ya Rasulullah apa itu? Yaitu saripati perasan dari nanah dan darahnya penghuni neraka jahanam. Jadi jusnya penghuni neraka diperas ya, nanah darah dikasihkan kepada peminum khamr. Al jaza min jinsil amal. Dia suka minum khamr yang Allah haramkan, maka ketika di akhirat ya Allah balas dengan minuman, yang minuman itu adalah saripati perasannya penghuni neraka. Darahnya, nanahnya diperas kasihkan penghuni yang suka minum khamr. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Man syariba al-khamru fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamr di dunia, maka diharamkan baginya minum khamr di akhirat. Bukhari Muslim. Barang siapa minum khamr di dunia, Allah haramkan nanti minum khamr di akhirat. Padahal kita tahu salah satu sungai surga ada sungai khamr. Berarti hadis ini apa maknanya? Ada dua kata para ulama. Ada dua penafsiran terkait dengan hadis ini. Barang siapa minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Punya dua penafsiran kata para alim ulama ketika mensyarah hadis ini. Yang pertama, sesuai dohir hadis, maka jika ada orang minum khamr lalu ia masuk surga, maka ia tidak memiliki keinginan untuk minum khamrnya surga. Kalau peminum khamr ini Allah takdirkan masuk surga, ini penafsiran yang pertama ya, maka dia kalau masuk surga dia nggak ada keinginan minum khamr sama sekali. Padahal minum khamr di surga itu enak gitu loh, nggak memabukkan, menyegarkan. Ia akan mencari minuman yang lain. Ia dihukum karena telah minum di dunia. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maknanya barang siapa minum khamr di dunia tidak akan minum di akhirat, maknanya ancaman peminum khamr tidak akan masuk surga. Dan ini yang lebih tepat, kecuali dia bertobat. Karena mengapa kok minum khamr? Kalau penafsiran yang pertama ya, mengapa kok dia tidak punya keinginan minum khamr? Karena di surga tidak ada orang terhalangi, nggak punya keinginan, nggak ada, semua bebas keinginannya. Nah, maka penafsiran yang pertama ini kurang tepat. Maka kita lebih condong kata para alim ulama pada penafsiran yang kedua, apa? Adanya ancaman penghuni yang minum khamr ini nggak akan masuk surga sampai dia bertobat. Ya, jadi ancaman supaya mereka takut.
Ini mirip dengan firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan barang siapa di dunia yang Allah haramkan kemudian tidak akan menikmati di akhirat itu semacam ini. Di Sahih Bukhari Muslim, la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan kalian wahai para laki-laki memakai sutra, karena siapa yang mengenakan di dunia maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Mirip kayak gitu. Berarti orang yang pakai sutra laki-laki ya, ketika di dunia dia pakai, dia tidak akan pakai di akhirat kan. Ini maknanya sama dengan minum khamr tadi. Barang siapa minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di surga, di akhirat, karena penghuni surga kan minum khamr. Penghuni surga itu pakai sutra. Berarti ini apa? Ancaman tidak masuk surga bagi orang laki-laki yang pakai sutra. Itu maksudnya. Sama dengan yang minum khamr tadi. Sama dengan orang yang minum memakai bejana-bejana dari emas dan perak. Termasuk pakai perhiasan dari emas. La tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sahih Bukhari Muslim. Jangan kalian minum dari gelas yang terbuat dari emas dan dari perak. Dan jangan pula kalian makan di piring yang piring itu terbuat dari emas dan perak. Jadi kita tidak boleh makan dari bahan yang terbuat dari emas sama perak. Karena barang siapa yang melakukan itu, karena dia adalah penghuni kebiasaan orang kafir, dan itu adalah untuk kalian di surga. Artinya apa? Ini ancaman pula. Kalau orang suka memakai peralatan itu di dunia, maka dia tidak akan menikmatinya di akhirat. Karena emas, perak itu perhiasannya penghuni surga. Sutra itu pakaiannya penghuni surga. Kalau dia pakai di dunia, maka dia telah mendahulukan apa yang bukan menjadi haknya. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan yang seharusnya dia mendapatkannya. Paham maksudnya? Ya. Man syariba fi aniyatil fiddati waz zahab fid dunya lam yashrab fihima fil akhirah. Barang siapa minum dari bejana perak dan emas di dunia, maka dia tidak akan minum keduanya di akhirat, karena bejana emas, perak itu perhiasannya penduduk surga. Sehingga ini ancaman jemaah sekalian. Orang yang minum khamr dan turunannya zat psikotropika, maka dia terancam tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dia menghalalkan lagi. Halal enggak apa-apa minum khamr, minum ekstasi, pil itu enggak apa-apa. Wong saya ingin kuat kok. Kan ada itu pil-pil itu untuk memberikan efek halusinasi pada otak agar otaknya ini on selama 24 jam. Kalau perlu 48 jam on. Itu ada pekerja-pekerja yang membutuhkan tenaga ekstra, maka dia menggunakan zat-zat seperti itu. Maka para alim ulama memasukkan zat psikotropika dan turunannya pada masuk khamr, karena dia merusak akal. Yang seharusnya badannya lelah, harusnya lelah dia 24 jam kok. Mana ada orang kerja 24 jam. Ini 48 jam lagi onnya itu. Dia menipu otaknya aja Mas. Maka ini diharamkan. Setelah selesai efeknya, apa yang terjadi? Loro kabeh awake. Karena otaknya ditipu gitu loh. Seharusnya dia lelah, tapi otaknya mengatakan, "Enggak, kamu sehat, kamu kuat, kamu kuat." Ya kuat. Padahal aslinya itu capek semua badannya. Berarti dia nipu. Khamr namanya itu. Coba pelaku-pelaku minum khamr. Itu tertipu aja Mas. Lawan bisa jadi musuh. Podo ya. Kawan bisa jadi musuh. Ya, musuh bisa jadi kawan, bisa aja Mas. Coba pelaku minum khamr itu saling teman-teman ada? Saling bunuh ada? Ada. Sekedar cerita ya, zaman saya dulu ketika di perumahan di Surabaya sana, saya masih anak-anak SMP SMA gitu ya, karena masih belum ada banyak minum-minuman keras yang aneh-aneh gitu ya. Kalau mereka sedang tidak punya uang untuk minum khamr yang zatnya memang khamr, maka mereka ngeracik. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Bunga kecubung campur sama spiritus, campur sama pentolnya korek. Ini kan campur jadi satu. Itu bisa ngeflare. Betul itu. Jadi kita sholat subuh itu ya waliyadzubillah zaman dahulu ya, geletaan teman-teman kita di pinggir jalan zaman sekarang.
Kadang kepalanya masuk got, muntah soalnya, mesti tertidur. Ada yang masuk di kolam, itu dulu zaman tahun 80-an lah, 90 80 ini. Jadi tidak ada khamar, enggak punya uang, ngeracik jamaah sekalian. Spiritus, kecubung sama pentole korek. Enggak tahu rasanya ya apa, itu ususnya enggak geliot-geliot gitu ya. Allahu Akbar. Zaman dulu zaman kan. Ya, sebelum ada pil-pil ekstasi dan seterusnya itu ya. Ini pelajaran yang berharga yang perlu kita jaga untuk anak-anak kita, ya, keluarga kita. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak kita, keluarga kita ini jauh dari hal-hal seperti ini, tapi tidak bagi yang lain jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita ini keluarga yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita terjaga dari hal-hal yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam melaksanakan agama di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bawakan tema di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Saya tutup doa, atau ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita iri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.